Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena pertolongan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai pagi hari ini. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Pagi hari ini saya membawa firman Tuhan dengan judul Bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita harus menyadari bahwa hidup kita adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, talenta-talenta yang Tuhan beri bagi kita, itu semua berasal dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita pernah membangga-banggakan. Jangan bermegah atas diri kita, atas hal-hal talenta, kemampuan yang kita miliki. Itu semua berasal daripada Tuhan. Tetapi hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Mari sama-sama bersama kita membuka firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 17. Saudara, mari kita menyimak firman Tuhan. Saya membaca dalam Roma 15 ayat 17. Jadi, dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah pengajaran, sebuah peringatan dari Rasul Paulus kepada orang-orang Roma, orang-orang bangsa kafir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah pengajaran Paulus. Dia telah melakukan pelayanannya dengan sebaiknya, dengan sebaik-baiknya. Paulus melayani dengan tulus, dengan motivasi yang benar kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, artinya orang-orang kafir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan Paulus, pelayanan tidak pernah dia menyombongkan, dia tidak pernah memegahkan dirinya, tetapi dia memegahkan Tuhan dalam pelayanannya. Ia bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan Paulus, kita tahu bersama Paulus bukan orang yang biasa-biasa. Paulus ahli dalam ini, itu. Dia bijak, dia bisa memiliki banyak kemampuan, intelektualnya juga dapat kita katakan memiliki intelektual yang tinggi. Dia bukan orang yang biasa, dia orang yang berpendidikan. Dia dididik di bawah pimpinan Gamaliel, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi Paulus memperkatakan bahwa pelayanan yang dia lakukan bukan untuk memegahkan diri, namun atas motivasi yang benar, yaitu melayani Tuhan yang setia, yaitu melayani dengan motivasi yang baik. Kita bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita memiliki banyak talenta, banyak kemampuan, banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mungkin berkat-berkat baik jasmani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan. Jangan pernah kita memegahkan diri kita. Jangan pernah kita menyombongkan diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membacakan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 17 sampai 18. Mari sama-sama kita menyimak firman Tuhan. 2 Korintus 10 ayat yang ke-17 sampai 18.
Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ayat 18, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, barang siapa bermegah, firman Tuhan katakan, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kenapa demikian? Karena apa yang kita miliki, talenta yang kita miliki, berkat yang kita miliki itu bukan milik kita. Itu adalah pemberian Tuhan. Jangan kita salah mempergunakannya. Kita harus bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan percayakan, atas berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jangan kita menyombongkan diri. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan ayat 18, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, marilah kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, yang tulus, yang murni, sungguh-sungguh ingin menyenangkan Tuhan saja. Jangan ada motivasi terselubung. Jangan ada pikiran-pikiran supaya kita diperhatikan, dipuji, dilihat. Jangan ada itu dalam pikiran kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak suka dengan pelayanan yang demikian. Kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita memiliki apa yang mau kita beri bagi Tuhan, berikanlah dengan hati, dengan rasa dari hati yang ingin mau menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari luruskan motivasi kita dalam melayani Tuhan. Biarlah kita sesudah melayani, kita jangan pernah berbangga diri, tetapi bermegahlah di dalam Tuhan. Artinya kita tetap rendah hati sekalipun kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk pelayanan. Mari sama-sama kita baca satu ayat terakhir dalam Lukas pasal 17 ayat 10. Mari sama-sama Bapak Ibu menyimak firman Tuhan dalam Lukas pasal 17 ayat 10. Saya bacakan. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita supaya kita memiliki motivasi yang benar, memiliki kerendahan hati di dalam melayani Tuhan. Jangan pernah kita cari muka. Jangan salah motivasi. Kalau kita lakukan ini, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita melayani Tuhan dengan tulus, dengan murni, tentu Tuhan akan melihat dan membalas berlimpah-limpah bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa mengakhiri renungan pagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang datang di pagi hari ini. Kami sadar Tuhan, segala hal yang ada, segala yang kami miliki adalah milik Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tidak ada yang perlu kami megahkan dalam diri kami, sebab semuanya berasal daripada-Mu. Tetapi biarlah kami memiliki motivasi yang benar, memiliki hati yang benar di dalam melayani Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mengiringi Engkau Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja, yang melakukan tugas mereka dimanapun mereka berada. Sertai mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memelihara. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Haleluya.